Kisah ini bermula dari keraguan publik terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini pertama kali mencuat di media sosial, memicu diskusi hangat di berbagai platform digital. Banyak masyarakat yang penasaran dan mulai mencari tahu lebih dalam, sementara sebagian lainnya menganggapnya hanya rumor belaka. Namun, rasa ingin tahu publik terus berkembang, hingga akhirnya menjadi perhatian nasional. Rismon Hasiholan-Sianipar, seorang ahli digital forensik, bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa, secara terbuka mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut. Mereka mengumpulkan data, menganalisis dokumen, dan menyampaikan temuan mereka ke publik. Langkah ini bukan tanpa risiko, karena mereka sadar bahwa mempertanyakan dokumen resmi seorang presiden bisa menimbulkan konsekuensi besar. Pertanyaan yang awalnya hanya diskursus di media sosial, berubah menjadi laporan polisi oleh relawan pendukung Presiden Jokowi pada 7 November 2025. Laporan ini menandai babak baru, di mana isu yang tadinya hanya perdebatan publik, kini masuk ke ranah hukum. Proses hukum pun mulai berjalan, dan perhatian masyarakat semakin tertuju pada kasus ini. Rismon pun resmi menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik, menghadapi ancaman pidana serius. Ia harus menjalani pemeriksaan intensif, menjawab berbagai pertanyaan penyidik, dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Status tersangka ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Status ini menempatkan setiap langkah dan pernyataannya di bawah sorotan hukum dan publik. Media terus mengikuti perkembangan kasus, sementara masyarakat terbelah antara mendukung dan mengkritik langkah Rismon. Setiap pernyataan yang ia buat kini menjadi bahan pemberitaan dan perdebatan. Kasus ini membelah opini, ada yang melihatnya sebagai penegakan hukum, ada pula yang menilai sebagai pembungkaman kritik. Perdebatan sengit terjadi di ruang publik, baik di dunia maya maupun di media massa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mempertanyakan sesuatu yang dianggap janggal adalah sebuah kejahatan? Berkas perkara Rismon dan rekan-rekannya dilimpahkan ke jaksa pada 13 Januari 2026, menandakan proses hukum berjalan maju. Tahapan demi tahapan hukum harus mereka jalani, mulai dari pemeriksaan saksi hingga persidangan yang menegangkan. Setiap perkembangan kasus ini selalu dinantikan publik. Status tersangka kini menjadi kenyataan pahit yang membayangi hidup Rismon. Ia harus menghadapi tekanan mental, kecemasan, dan ketidakpastian akan masa depannya. Keluarga dan orang-orang terdekatnya pun ikut merasakan dampaknya. Sebuah pertanyaan sederhana telah membawanya ke dalam labirin hukum yang rumit. Kini, nasib Rismon dan rekan-rekannya berada di tangan proses peradilan, menanti keadilan di tengah sorotan publik yang tak pernah padam. Di tengah proses hukum yang penuh tekanan dan sorotan publik, Rismon mengambil langkah mengejutkan yang tak terduga oleh banyak pihak. Di saat banyak orang menunggu hasil persidangan, ia justru memilih jalur dialog dan rekonsiliasi, bukan konfrontasi. Pada tanggal 12 Maret 2026, ia menemui Presiden Jokowi secara langsung di Solo, sebuah pertemuan yang berlangsung di tengah hiruk-pikuk kota dan menjadi perhatian nasional. Di kediaman presiden yang penuh kehangatan namun tetap formal, Rismon menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ia mengakui keabsahan ijazah Jokowi, mengakhiri polemik yang sempat memanas di ruang publik dan media sosial. Pengakuan dan permintaan maaf ini menjadi titik balik penting, mengubah konfrontasi publik yang sempat memecah opini masyarakat menjadi dialog personal yang lebih manusiawi dan penuh harapan. Tak berhenti di situ, sehari kemudian, Rismon juga bertemu Wakil Presiden Gibran di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima parsel simbolis yang kemudian viral di media sosial, menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Publik menilai, pintu maaf keluarga presiden telah terbuka lebar. Banyak yang mengapresiasi langkah ini sebagai contoh penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat. Langkah Rismon bukan sekadar penyesalan pribadi, tapi juga menjadi fondasi kuat untuk menempuh jalur keadilan restoratif, membuka ruang dialog dan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan permintaan maaf yang tulus dan penerimaan dari pihak yang dirugikan, Rismon berharap proses hukum yang menjeratnya dapat dihentikan demi kebaikan bersama. Ia telah menunjukkan itikat baik di hadapan publik dan hukum. Kini nasibnya benar-benar berada di tangan sistem peradilan yang akan menentukan langkah selanjutnya. Bola kini bergulir di ranah aparat penegak hukum, menanti keputusan akhir yang akan menjadi presiden penting bagi penyelesaian konflik serupa di masa depan.
Setelah mendapat maaf dari Presiden Jokowi, Rismon segera mengajukan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Mekanisme ini menekankan pemulihan, bukan penghukuman, dengan harapan proses hukum bisa dihentikan sebelum ke pengadilan. Rismon telah memenuhi syarat utama, adanya perdamaian dengan pelapor. Namun, harapan tak sejalan dengan kenyataan. Permohonan RJ-nya terkatung-katung tanpa kepastian. Setiap hari, status tersangka masih melekat, meski ia merasa sudah melakukan segalanya untuk berdamai. Ironis, maaf dari Presiden tak cukup menggerakkan birokrasi hukum. Proses RJ yang seharusnya cepat justru berubah menjadi penantian panjang. Banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik lambatnya proses hukum ini? Jalan menuju keadilan restoratif terasa semakin terjal. Awal April 2026, Rismon masih menanti surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang akan mengakhiri status tersangkanya. Tanpa SP3, semua upaya damai yang telah ia lakukan belum diakui secara hukum. Hingga 2 April, SP3 belum juga terbit dari Polda Metro Jaya. Status tersangka membatasi ruang gerak dan membawa beban psikologis berat. Penantian ini menimbulkan spekulasi publik mengapa prosesnya begitu lama. Rismon terjebak dalam ketidakpastian, tak bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Status tersangka yang tak kunjung usai menjadi simbol pahit birokrasi hukum yang berbelit. SP3 yang dinanti masih menjadi harapan yang digantung tanpa kepastian. Proses hukum yang dijalani Rismon terasa sangat janggal jika kita bandingkan dengan kasus Egy Sujana dan Damai Harilubis, dua nama yang juga pernah menjadi sorotan publik dalam kasus serupa. Ketiganya sama-sama menghadapi tuduhan yang mirip, namun perlakuan hukum yang mereka terima tampak berbeda secara mencolok. Dalam kasus Egy dan Damai, setelah mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengajukan restorative justice, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 mereka terbit dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan hari saja. Prosesnya berlangsung mulus, tanpa hambatan berarti, dan mereka segera bisa kembali ke kehidupan normal. Sementara itu, Rismon yang menempuh langkah identik, meminta maaf dan mengajukan restorative justice, justru harus menunggu berminggu-minggu tanpa kejelasan. Ia terus menanti kepastian hukum, namun prosesnya berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat soal konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Mengapa ada yang diproses dengan sangat cepat, sementara yang lain harus menunggu lama tanpa alasan yang jelas? Dugaan adanya standar ganda pun mencuat ke permukaan. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi kecepatan proses hukum? Apakah semua orang benar-benar diperlakukan sama di mata hukum? Tidak heran jika masyarakat menuntut penjelasan yang logis dan transparan dari aparat penegak hukum. Mereka ingin tahu alasan di balik perbedaan perlakuan ini, agar keadilan benar-benar terasa nyata. Perbandingan ini bukan sekadar soal waktu penyelesaian kasus, tapi juga menyangkut rasa keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jika hukum tidak dijalankan secara konsisten, kepercayaan publik terhadap institusi hukum bisa terkikis dan menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi prinsip equality before the law. Apakah benar semua orang setara di hadapan hukum, atau masih ada perbedaan perlakuan yang harus dibenahi? Semua mata tertuju ke istana, menanti sikap Presiden Jokowi soal lambatnya SP3 untuk Rismon. Presiden menegaskan urusan penghentian penyidikan sepenuhnya kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Ia sudah memaafkan secara personal, namun urusan hukum formal bukan ranahnya. Ketika ditanya soal perbedaan perlakuan antara kasus Rismon dan kasus lain, Jokowi tetap konsisten tanyakan ke polisi, bukan ke istana. Sikap ini menunjukkan penghormatan pada independensi penegak hukum PA, meski bagi sebagian pihak terasa seperti lempar tanggung jawab. Maaf dari Presiden seharusnya punya bobot dalam pertimbangan restorative justice. Namun, keputusan akhir tetap di tangan kepolisian. Suara dari istana sudah jelas, tapi misteri di Polda Metro Jaya belum terpecahkan. Publik masih menunggu kejelasan dan transparansi proses hukum. Langkah Rismon meminta maaf memunculkan spekulasi apakah ia tulus atau terpaksa. Roy Suryo menduga Rismon menghadapi tekanan berat
termasuk kasus ijazahnya sendiri yang mulai dipermasalahkan. SP3 yang tak kunjung terbit menambah tekanan, membuat permintaan maaf Rismon dinilai sebagai strategi bertahan hidup. Narasi ini menimbulkan keraguan publik atas ketulusan Rismon. Namun, ada juga kemungkinan ia benar-benar menyesal dan ingin mengakhiri polemik. Tanpa pengakuan langsung dari Rismon, motif di balik langkahnya tetap menjadi misteri. Apakah ini pilihan sukarela atau langkah terpaksa? Jawabannya masih menggantung. Publik hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pakar hukum seperti Refli Harun menyoroti kejanggalan yuridis dalam kasus ini. Ia menilai pasal yang dikenakan terlalu berat, bahkan hingga 12 tahun penjara, membuat posisi tersangka sangat rentan. Keanehan lain, restorative justice seharusnya tak berlaku untuk kasus dengan ancaman di atas 5 tahun, tapi Egy dan Damai tetap mendapatkannya. Ini menimbulkan paradoks hukum, mengapa ada diskresi khusus untuk sebagian tersangka. Tim kuasa hukum juga mengungkap, mereka sudah mencoba jalur dialog ke DPR jauh sebelum kasus ini memanas, namun tak direspons. Gagalnya dialog mendorong isu ini ke ranah pidana yang lebih keras. Kejanggalan dalam penerapan hukum dan mekanisme RJ memperdalam misteri kasus Rismon. Kasus ini memperlihatkan potensi masalah pada level aturan dan implementasi hukum. Inti persoalan, mengapa proses hukum Rismon jauh lebih lambat dibanding Egy dan Damai? Ia sudah menempuh langkah yang sama, meminta maaf, mengajukan RJ, namun SP3 tak kunjung terbit. Maaf dari Presiden ternyata tak otomatis menghentikan proses hukum. Ada jurang antara maaf personal dan penyelesaian hukum formal yang sulit dijembatani. Dugaan tekanan, kejanggalan pasal, dan mekanisme RJ menambah kompleksitas kasus ini. Perbedaan perlakuan menciptakan persepsi standar ganda dalam penegakan hukum. Kisah Rismon mencerminkan wajah hukum kita, sistem yang kadang berjalan di luar logika publik. Selama SP3 belum terbit dan tak ada penjelasan transparan, keadilan untuk Rismon masih terasa jauh. Pertanyaan besar tetap menggantung, mengapa hukum bisa begitu berbeda untuk kasus yang serupa?